Selanjutnya untuk bahasan tahsin, sebagaimana telah disampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan mengkaji dan menelaah dengan rujukan buku yang sudah ada di tangan ikhwah sekalian mengenai pelajaran tajwid, dan insya Allah nanti disambung dengan prakteknya. Teorinya dalam buku ini sangat simpel dan ini terdiri dari 17 pasal. Beberapa pasal telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Namun tidak salah apabila kita kembali mengawali dari pasal pertama. Dan kita lihat di halaman 7. Di situ tertera mengenai pasal 1, cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Sebagaimana kita mafhumi bahwa membaca ta'awud itu hukumnya adalah wajib pada saat sebelum membaca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an", apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Maka hendaklah memohon pertolongan atau perlindungan dari setan yang terkutuk. Maka di sini ada cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Dan ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, cara membaca ta'awud, basmalah dan surat itu adalah qat'ul jami', seluruhnya diputuskan. Yang kedua, waslul jami', yaitu seluruhnya disambung atau diwasolkan. Kemudian yang ketiga, basmalah disambung dengan surat. Sementara ta'awud diwaqafkan atau dihentikan. Dan yang keempat, ta'awud disambung dengan basmalah, tidak disambung dengan surat. Nah, ini kita praktekkan bagaimana cara membaca ta'awud, basmalah dan surat itu. Dan ikhwati iman rahimakumullah, terkait dengan ta'awud tentu adalah ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Sementara pada pertengahan dan akhir itu tidak ada ta'awud. Adapun basmalah, maka itu bacaan hanya ada pada awal-awal surat saja. Jadi untuk membaca Al-Qur'an, sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwa basmalah tidak hanya dibaca pada awal surat, tapi juga setiap membaca Qur'an. Jadi ada yang berpendapat ta'awud dan basmalah itu dibaca, terutama basmalah tidak hanya di awal surat, tapi juga ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, baik pada ayat-ayat yang posisinya di tengah. Namun ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa basmalah itu tidaklah semata-mata disebut dan juga dicantumkan, kecuali memang ada maksud dan ketetapan tertentu, dan itu hanya ada kalau kita perhatikan pada awal-awal surat saja. Di pertengahan tidak ada. Artinya tidak ada perintah membaca basmalah ketika membaca pada ayat-ayat yang posisinya di tengah. Jadi hanya ada pada awal-awal surat saja. Dan itu pun ada beberapa surat, hanya satu surat ya dalam Al-Qur'an yang tidak dibacakan basmalah di awalnya. Surat apa? At-Taubah. Atau nama lainnya At-Taubah? Ada yang tahu? Pemuda Persis?
surat Al-Baro'ah gitu ya. Ada yang tahu kenapa tidak disebut atau tidak dicantumkan basmalah di surat At-Taubah? Alasannya ada yang tahu? Apa? Karena di dalam surat Al-Baro'ah atau At-Taubah itu berisi tentang perkara-perkara yang mengerikan, tentang azab, tentang peperangan begitu. Hal-hal yang memang sesuatu yang menakutkan gitu. Sementara dalam lafaz basmalah itu hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara kenikmatan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itulah alasan kenapa basmalah itu tidak dicantumkan di dalam surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Maka cara membaca ta'awud, basmalah dan surat, yang pertama adalah qat'ul jami', yaitu seluruhnya diputuskan. Yaitu ta'awud, basmalah dan surat dibaca terpisah-pisah. Tidak diwasolkan atau tidak disambung. Contoh misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad. Berhenti. Nah, jadi itu namanya qat'ul jami'. Jadi diputuskan antara ta'awud, basmalah dan surat. Ini hukum atau cara membaca ta'awud, basmalah dan surat yang pertama. Kalau diterapkan di surat lain seperti di surat Anas, berarti ta'awud berhenti, basmalah berhenti. Lalu kemudian ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, berhenti. Nah, itu yang disebut dengan qat'ul jami'. Jadi berhenti di setiap akhirnya. Yang kedua, waslul jami', yaitu seluruhnya disambung atau diwasolkan. Yaitu ta'awud, basmalah dan surat dibaca bersambungan. Juga huruf terakhir dari ta'awud, yaitu mim yang dikasroh dari ar-rajimi, dibaca dengan berbaris. Maksudnya barisnya dibaca, harokatnya menurut baris asalnya. Begitu pula huruf terakhir dari basmalah, yaitu ar-rahimi. Jadi mi-nya itu dibaca berbaris menurut baris asalnya, yaitu harokatnya kasroh. Contoh, jadi ini disambung, diwasolkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu disambung semuanya gitu. Dan harokat akhirnya itu dibaca. Jadi tidak diberhentikan atau tidak dibaca panjang. Ya. Jadi kalau dibacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, itu keliru ya. Jadi dibacanya 2 harokat saja. Mad asli. Jadi tidak lagi menjadi mad arid li sukun. Jadi itu namanya waslul jami', disambung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi itu disambung semua. Yang ketiga, basmalah disambung dengan surat. Ta'awud diwakofkan atau berhenti, tapi basmalahnya disambung dengan surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu
basmalahnya disambung dengan surat, sementara ta'awudnya diwaqaf begitu. Yang terakhir, ta'awud disambung dengan basmalah, tidak disambung dengan surat. Jadi ta'awudnya yang disambung dengan basmalah, sementara suratnya tidak disambung. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu cara yang terakhir. Jadi membaca ta'awud itu disambung dengan basmalah, kemudian waqaf, lalu membaca surat gitu. Nah, itu tentang bagaimana cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, di halaman 8-nya ini pasal 2. Berarti dari 17 pasal itu pasal 1 beres, berarti tinggal 16 pasal deui gitu kan. Ini bisa paham ya? Insya Allah paham ya. Ini tentang basmalah. Maka ada 4 macam, yang 3 macam diantaranya hukumnya boleh, dan yang 1 macam itu terlarang tentang bacaan basmalah. 3 macam yang diperbolehkan ialah yang pertama qat'ul kulli, yaitu diputuskan, tidak disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat yang pertama tidak diwasolkan dengan awal basmalah. Demikian pula akhir basmalah tidak disambung dengan awal surat kedua. Nah, ini kalau memang kita membacanya menggabungkan antara satu surat dengan surat berikutnya. Maka cara yang pertama qat'ul kulli, yaitu diputuskan, tidak disambung seluruhnya. Contohnya adalah kalau kita membaca surat Al-Ikhlas lalu mau nyambung dengan surat Al-Lahab, maka cara yang pertama qat'ul kulli, yaitu diputuskan, tidak disambungkan seluruhnya. Maksudnya, contohnya adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu jadi untuk suratnya sampai terakhir berhenti, sampai ayat terakhir, kemudian disambung dengan basmalah. Lalu setelah itu berhenti, disambung dengan ayat yang pertama surat yang baru. Nah, itu yang disebut dengan qat'ul kulli, jadi diputuskan atau tidak disambungkan seluruhnya. Yang kedua, basmalah disambung dengan awal surat. Akhir surat 1 dihentikan atau diwaqafkan. Contohnya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu jadi untuk akhir dari surat pertama berhenti, namun untuk surat berikutnya basmalah dengan ayat pertamanya itu disambung. Nah, ini cara yang kedua yang dibolehkan. Yang ketiga, waslul kulli, disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat 1 disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Jadi semuanya disambung. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim tabbat yada, dan seterusnya. Nah, jadi ini mau disambung semuanya. Tapi kalau mau disambung berarti napasnya harus
siap-siap panjang gitu. Dan kalau memang sulit untuk disambung, napasnya tidak kuat, maka lebih baik berhenti saja. Apalagi kalau napasnya habis, berarti meninggal dunia. Kalau napas habis meninggal dunia. Nah, itu cara yang ketiga. Jadi menyambung semuanya disambungkan. Namun cara yang keempat, nah ini yang terlarang. Ya, terlarang. Ialah akhir surat 1 disambung dengan basmalah. Akhir basmalah diwakofkan atau diberhentikan. Kemudian dimulai membaca awal surat kedua. Nah, ini tidak boleh. Contoh misalnya membaca Al-Ikhlas sampai selesai, di ayat terakhir disambung dengan basmalah. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ. Lalu lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, itu tidak boleh. Ada yang tahu kenapa? Alasannya. Kenapa tidak boleh akhir surat yang pertama disambung dengan basmalah, berhenti di situ. Lalu kemudian membaca ayat pertama surat yang kedua. Ada yang tahu alasannya kenapa? Alasannya hukumnya terlarang karena jangan disangka bahwa basmalah itu di akhir surat pertama. Ya, saya macana gitu. Itu kan di bawahnya ada. Jadi kalau dibaca seperti itu, maka disangkanya bahwa basmalah itu akhir surat pertama. Padahal itu mah adalah bacaan mengawali surat yang kedua, kan begitu. Nah, makanya kita harus paham tentang bagaimana bacaan ta'awud, basmalah dan surat, termasuk juga membaca surat dengan surat berikutnya yang juga diselang dengan basmalah. Bagaimana cara menghentikan ataupun mewakofkan yang benar gitu, termasuk mewasolkan atau menyambungkan yang benar gitu. Nah, itu pasal pertama dan pasal yang kedua. Halaman 9-nya tentang huruf hijaiyah. Sudah difotokopi dulu tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf itu ya. Anu dipeuyeum ning ya. Jadi we asa gitu. Situs dipeuyeum mah gitu. Nah, di sini huruf hijaiyah. Sabaraha hiji huruf hijaiyah teh? 28 ya gitu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya gitu. Lam alif sebetulnya ada ya, tapi itu terwakili dengan huruf lam dan huruf hamzah atau alif gitu. Di situ ada keterangan yang menunjukkan bagaimana di vokal kita gitu. Untuk ha kecil itu haknya 2. Sementara untuk ha besar haknya itu 1. Jadi untuk membedakan Bismillahirrahmanirrahim ha. Jadi itu seperti ada panjang, agak panjang dalam arti double ha kecil. Tapi kalau ha nah itu biasa alhamdulillahi hirab. Nah itu beda kan gitu. Nah, kemudian untuk huruf ha pokoknya dari sini pangkal ini. Untuk ha dari sini, tapi tidak terlalu kentara ha untuk gitu oke. Ha itu sudah cukup ha gitu ya. Khalidina fiha ha sudah cukup. Kemudian huruf kha. Ini seperti suara dengkuran tapi tidak terlalu kentara. Jadi untuk
tuk itu oge gitu. Kalau sudah ada yang keluar sedikit, suara seperti dengkuran sedikit pun sudah mencukupi bagaimana mengucapkan huruf kha. Jadi khalidina fiha sudah cukup, tidak begitu juga. Jadi khalidina fiha khilalad diyar itu sudah cukup, ya. Kemudian huruf tha, ts ieu mah tha. Jadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke dua ujung di dinding gigi seri atas. Tha. Tha. Jadi ujung lidah itu bertemu dengan ujung gigi atas. Tha. Tha. Sebagiannya kepada dindingnya menempel. Tha. Tha gitu. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Itu pun yang ada giginya. Yang tidak ada gigi berarti menempel ke ujung gusi. Kemudian huruf za, dz di sini diucapkan dengan lembut za. Kalau huruf zai itu z, zoro, ya. Za, zi, zu. Huruf sin seperti s. Saya kira tidak sulit. Sa, si, su, ya. Huruf shin, nah ini seperti kita mengusir ayam, syaiton. Syeh, untuk syeh, untuk gitu kan. Syeh, gitu. Nah, huruf sod itu sh, so. Seperti kita mengucapkan kata baso dengan ditebalkan soknya, baso, gitu ya. Bukan baso tapi baso. Beda meser baso. Nah itu jadi ditebalkan soknya itu karena sh. Kemudian huruf bod di sini d dan l, lo, ya, lo, ya. Dhaif gitu kan, dhaif gitu. Sehingga kalau di bahasa kita suka dibaca deloib. Padahal itu dhaif ya, dha gitu ya, huruf dha. Kemudian huruf huruf po itu sama dengan kata toko. To-nya itu ditebalkan. Kalau toko biasa ini to-nya tebalkan poko ya, po. Dengan catatan huruf po ini kalau dia sukun memantul apo, gitu kan? Apo. Kemudian huruf zo, z dan h. Zo. Humuz zalimun, ya. Itu huruf zo gitu. Kemudian huruf ghain ini g dan h, gha. Ghairil maghdubi alaihim, ya, maghdu ya, ghairil huruf gin, ghain g dan h, gha gitu ya. Ghila kamu, ghi ya, gha gharawakan, gha. Kemudian huruf qaf seperti kata kota dengan ditebalkan ko-nya, kota, ki ya, ku gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala gitu. Kemudian huruf ain ini seperti suara bayi yang menangis, a i u ya, a i u gitu ya. Itu huruf ain. Kalau dipanjangkan a u i gitu ya. Kalau huruf hamzah itu tanpa dengungan, jadi a i u. Nah, itu untuk huruf hijaiyah gitu ya. Selanjutnya yang ke-10 pasal 3 ya, halaman 10 tentang hukum alif lam. Alif lam teh ya dua. Alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Yang huruf-hurufnya sama ada 14.
Jadi Syamsiah ada 14, Qamariyah juga ada 14. Hanya kalau di hafal mungkin satu-satu sangat sulit. Maka untuk membedakan lebih simpel tentang alif lam Syamsiah dan alif lam Qamariyah adalah antara setelah alif lam itu ada tasdid dan tidak ada tasdid. Jadi kalau setelah alif lam hurufnya ada tasdid berarti alif lam Syamsiah. Kalau alif lam lamnya disukun berarti Qamariyah. Nya kita apal hurufna tapi orang bisa nuduhkeun tina naon antara tasdid dengan lam yang disukun itu. Maka setelah alif lam hurufnya ditasdid maka itu adalah alif lam Syamsiah dan huruf lamnya tidak dibaca. Seperti di situ at-tammah. Jadi bukan al-tammah tapi at-tammah. Kemudian as-sana'u, as-salatu, as-samadu, ar-rahmanu, at-taubatu, ad-dhalalu, ad-dhillatu, an-ni'matu, ad-darajatu, as-sama'u, az-zulmu, az-zinatu, asy-syamsu, al-lailu. Nah itu alif lam Syamsiah. Sementara alif lam Qamariyah lamnya itu disukun. Al-ardu, al-bi'ru, al-hayyu, al-jannatu. Jadi lamnya jelas. Al-karimu, al-wahyu dan seterusnya. Itu alif lam Qamariyah. Al-koholu dan seterusnya. Bisa dipahami alif lam Syamsiah dan Qamariyah? Bisa ya. Nanti orang praktek gitu. Ditunjukkan hiji-hiji gitu. Ya, baca nanti tunjukkan hiji-hiji ya naon hukumna gitu ya. Sekarang ke halaman 13 karena halaman 11 12 itu adalah penjelasan penjabaran dari hukum alif lam. Ini halamannya ada kurang lebih sekitar 63. Berarti dikurangan 12 ayeuna bade ka 13. Berarti dari 63 50 halaman deui. Sekali pertemuan langsung 13 halaman. Nah. Sekarang pasal 4 yaitu tentang hukum mim dan nun bertasdid. Maka mim nun yang bertasdid hendaklah dibaca gunah. Yang disebut gunah itu dengung ke hidung yang nyata. Contohnya di situ summa mimma, keterangan di bawah panjangnya 2 sampai 3 harokat. Jadi jangan langsung summa tapi summa mimma lamma ummatukum mutimmu liutammima nu'ammirhu innahum gitu. Nah itu hukum mim dan nun bertasdid panjangnya 2 sampai 3 harokat itu. Maka silakan dari Dapa baca dulu. Summa mimma lama. Nanti sambung ke pajar mutimmu li utammima dan seterusnya ke Kang Yadi dan seterusnya. Nanti kembali lagi ke awal. Silakan. Summa mimma lamma ummatukum. Teraskeun ka Fajar. Mutimmu. Iya. Li utam ma mi-nya
Tidak pakai tasdid. Li utammima. Iya. Terus nu'am hu. Iya, terus innya tahan. Hum. Iya. Innahum. Nah, jadi itu nun anu ditasdid dan mim ditasdidnya ditahan ya gitu. Selanjutnya mahabbata minni. tamnya tahan. Mahabbatan minni. Ininya panjang. Min mahabbatan minni. Ya. Sunnatul awwalina. Ada yang salah? Sunnatal awwalina. Nah, yang jadi catatan sun, nah itu ya. Kemudian min, nah itu yang ditahannya di situ. Selanjutnya huruf ain. Iya. Iya, terus ya, terus kembali ke atas. Summa mimma lamma Ya, terus ya, terus ya, abang. Nah, Ayo dijawab sekius lah. oh. An-nujumu latub'atsunna Ya taman yatamannawnahu ajalakunna. pamang serang lohanap sekalian ada ketua PC. latar kabunna minal jinnah Wan tahan. Nah, seperti itu. Jadi pasal keempat hukum mim dan nun bertasdid tahan. Makanya ini ada dalam surat An-Nas ya. Minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu. Baik, sampai situ dulu. Sekarang ke Quran, surat An-Nas coba buka. Surat An-Nas masa kali muka ada di akhir. Mal mungkin di tengah-tengah. Kita baca dulu bareng-bareng. Saya pimpin, nanti silahkan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, di surat ini di antara pasal-pasal di buku tadi yang sudah dipelajari itu di antaranya adalah berkaitan dengan menyambung basmalah, ya, membaca basmalah itu diberhentikan kan. Tapi kalau kita misalnya mau membacanya dengan ta'awud tadi sebetulnya bisa tidak dengan disambung, tidak diputus-putus, tapi juga bisa dengan cara disambung, yaitu bisa ta'ud dan basmalahnya disambung, kemudian berhenti, lalu membaca ayat pertama di surat An-Nas. Atau bisa juga yaitu dengan diputus-putus semua, atau bisa dibaca semuanya diwasolkan begitu. Atau ta'ud dan basmalahnya dibaca, berhenti di basmalah, kemudian disambung dengan ayat pertamanya gitu. Silahkan mau pilih dari ta'ud, basmalah dan ayat pertama mau cara apa bacanya gitu. Dari buku ini tertera di halaman ke-7 ya. Di halaman ke-7. Silakan mau pakai cara yang mana? Dimulai mau dari mana dulu? Dan sebutkan cara yang keberapa yang tertera di buku ini. Saya mau menggunakan cara yang pertama misalnya gitu. Maka silakan diterapkan di surat An-Nas. Saya mau pakai cara yang ketiga gitu. Saya mau pakai cara yang kelima. Ya berarti harus mengemukakan dalilnya. Apa yang kelima gitu. Ya. Ya, dari kanan apa dari kiri? Dari kanan ya. Berarti dari Kang Ajam dulu. Kang Ajam tadi sudah memahami ini? Bab ini? Belum? Sudah ya paham insya Allah gitu. Mau cara yang mana? Qat'ul Jami silahkan. Bagaimana membacanya? Anas nih. Cukup. Terus tuang. Terus. Nah, itu yang disebut dengan qat'ul jami, berarti diputus-putus ya, diputus-putus bacaannya. Tapi dengan menuntaskan ayatnya begitu ya. Menuntaskan ayatnya. Itu yang disebut dengan qat'ul jami. Jadi diputuskan seluruhnya begitu, antara ta'awud, basmalah dan awal surat. Jadi berhenti. Silahkan mau mengulang yang tadi atau mau cara yang lain silahkan. Yang kedua berarti waslul jami. Wah, ini napasna berarti panjang mentak iki. Biar ada isi napas kendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Ya, itu namanya waslul jami itu. Biasanya ini digunakan kalau dalam kondisi mungkin rusuh gitu. Ya, taraweh gitu kan. Dalam taraweh mungkin bacaannya disambung-sambung, tapi selama hak-hak huruf dan tajwidnya itu benar, maka boleh disambung-sambung ini gitu ya, disambung-sambung. Tapi kalau misalnya hak-hak hurufnya rusak, bahkan tajwidnya juga jadi rusak, maka itu haram membaca seperti itu. Berarti itu lain ngudag kana tartilna, ngudag ngarah gancang beresna gitu eta mah. Sehingga itu merusak bacaan. Maka kalau merusak bacaan nanti akan merusak makna. Karena kalau dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran, maka satu huruf itu keliru membacanya, maka bisa jadi maknanya pun akan berbeda. Gitu. Dalam bahasa kita pun kalau satu huruf saja berubah itu bisa fatal. Rombongan mempelai wanita, ya, rombongan mempelai wanita. Lalu kemudian P-nya itu diganti dengan B karena salah nyetak mungkin atau salah. Jadi rombongan membelai wanita. Nya tuh dina ya ditempelkeun dina mobil gitu. Rekanturkeun panganten gitu. Rombongan mempelai wanita, P-na jadi kube. Rombongan membelai wanita. Itu kan jadi salah gitu. Demikian pula bagi bahasa Arab juga sama. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka, maka kalau tidak ada tasdid, iyyaka na'budu wa iya, maka kalau tidak ada tasdid itu mananya dirubah. Kalau iyyaka, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, hanya kepada cahaya matahari kami beribadah dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Nah itu. Silahkan yang selanjutnya bade ngangge nu mana? Oh ini hiji ya. Jadi jangan mempersulit diri. Ya, jadi itu diputus-putus gitu. Kemudian huruf shinnya, a'udzu billahi syaiton gitu. Selanjutnya 3 ya, berarti ini basmalah disambung dengan surat tapi tangguhnya diwakafkan. Silakan. Ya, selanjutnya 1 boleh. Ya, jadi itu diputus semuanya. Jadi deg-degan, normal berarti hirup. Lamun eureun makan berarti maot deg-degan. Silakan. Iya, balik ke mana?
Silakan selanjutnya. Tadi cita-cita yang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, terus. Kata Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, selanjutnya. Cara keempat. Wah, sambung semua berarti. Oh, enggak. Ya, berarti konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, terus. 4 Ustaz. Semuanya? Oh, sempat semua. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian tadi dibahas hukum alif lam, ya. Di sini ada beberapa alif lam. Jumlahnya ada 2 kan? Alif lam itu Syamsiah dan Qamariyah. Di sini yang ada hanya ya, termasuk Qamariyah ada tidak? Ada di tengah kan ya. Yang pertama ayat pertama, qul a'udzu birabbin, binnya itu ditahan. Kenapa ditahan? Karena guna. Jadi setiap nun dan mim yang ditasdid, ingat itu namanya gunah saddah, dan dibacanya dengan cara ditahan 2 sampai 3 harokat. Bi rabbin nas. Binnya itu ada hukum gunah sadah. Selain gunah sadah itu termasuk alif lam Syamsiah, di mana huruf lamnya tidak dibaca, tapi yang dibaca adalah huruf setelah alif lam. Jadi tidak birabbil nas, tapi birabbin nas. Jadi selain ditahan karena mengandung hukum gunah sadah, juga di situ mengandung hukum alif lam Syamsiah. Sama juga dengan ayat yang kedua, Malikin nas, ilahin nas, hinnya juga tahan. Ayat ketiga. Kemudian ayat keempat, min syarril ril. Nah itu baru namanya alif lam Qamariyah. Karena lamnya disukun gitu. Kalau setelah alif lam hurufnya ditasdid, itu namanya alif lam Syamsiah. Kenapa alif lam Syamsiah? Karena setelah alif lam hurufnya ditasdid. Kalau alif lam Qamariyah, kenapa disebut alif lam Qamariyah? Karena lamnya disukun. Kemudian min syarril waswasil khannasil, itu juga alif lam karena lamnya disukun gitu. Kemudian khon itu ditahan. Ini namanya gunah sadah. Tahan 2 sampai 3 harokat. Alladzi, nah alnya itu alif lam Syamsiah karena lamnya ditasdid. Jadi walaupun itu huruf lam, tapi ketika ada cirinya tasdid, maka itu namanya alif lam Syamsiah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rin itu alif lam Syamsiah karena
Setelah alif lam ada hurufnya yang ditasdid. Selain mengandung hukum alif lam syamsiah, di sini juga mengandung hukum gunah saddah. Cara membaca gunah saddah ditahan 2 sampai 3 harokat begitu. Kemudian ayat terakhir minal alif lam qamariyah karena lamnya disukun. Jin gunah saddah karena nun ditasdid atau nun disadah. Jadi sadah teh sami sarang tasdid. Tasdid teh sadah kene. Sadah teh tasdid gitu. Jadi nama lain sinonim muradib dari tasdid itu sadah gitu ya. Kemudian wan, nah itu juga sama mengandung hukum alif lam syamsiah karena setelah alif lam hurufnya di tasdid. Selain mengandung hukum alif lam syamsiah juga mengandung hukum gunah saddah itu. Kemudian ke atasnya surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq yang berkaitan dengan bahasan tadi ada hukum alif lam. Di ayat pertama alif lam naon? Qamariyah. Karena lamnya disukun. Kemudian di ayat yang keempat ayat alif lam naon? Syamsiah karena setelah alif lam hurufnya di tasdid. Kemudian di masih ayat keempat ada alif lam qamariyah yaitu pada lafadz fil. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena lamnya disukun. Jadi jelas dibaca hukum lam matinya, dibaca lam matinya itu jelas, fil gitu. Kemudian di ayat kelimanya tidak ada hukum alif lam. Tapi ada di ayat keempat yaitu berkaitan dengan huruf nun yang di tasdid. Jadi di lafadz min syarri wa min syarrin selain alif lam syamsiah juga mengandung hukum gunah saddah gitu. Kemudian di surat Al-Ikhlas di atasnya. Di surat Al-Ikhlas di ayat kedua. Nah itu juga ada alif lam naon? Samsiah. Jadi Allahus Somad. Bukan Allahul tapi Allahus Somad. Maka itu disebut alif lam syamsiah karena setelah alif lam hurufnya di tasdid. Silakan. Kalau yang huwallahu itu kan alif lam juga ya Ustaz. Cuma kenapa tidak disebut alif lam samsiah juga Ustaz? Karena itu lafadz Allah. Maka setiap dikecualikan. Kalau lafadz Allah itu namanya adalah tabkhim dan tarqiq. Jadi tabkhim itu vokal tebal. Jadi menebalkan bacaan sehingga vokalnya pun ke o. Kalau tarqiq tipis maka vokalnya ke a. Seperti huwallah itu tabkhim artinya tebal, vokalnya ke o karena lafadz Allah. Sementara kalau sebelumnya berbaris kasroh maka menjadi tarqiq tipis, vokalnya a. Billah itu. Nah itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi di sini sudah sampai dengan halaman 13. Nanti insya Allah lanjut ke pasal 5 yaitu halaman 14. Di sini ada 4 kategori tentang hukum nun mati dan tanwin. Begitu. Tapi nanti ini dibahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah begitu. Jadi sampai di sini dulu barangkali untuk bahasan tajwidnya. Dikasih tanda. Saya kira bukunya kalau bisa dibawa ke rumah tapi harus dibaca gitu.
Tapi nggak boleh bawa nanti hari berikutnya iya meningkatkan urusan kemana nih Ustaz? Jadi disimpan lagi aja. boleh kalau mau begitu. Simpan di sini. Nanti berikutnya ini terus dibahas. Sehingga jelas gitu tahapan dan bahasannya sampai mana step by stepnya gitu. Sehingga bahasannya itu harus juga ada asarnya, bukan hanya sekedar sampai kepada terlampaui artinya sudah terbahas tapi asarnya belum ya, karena yang paling pokok bukan hanya sekedar terlampaui terbaca semua tapi juga ada pengaruh dan juga hasilnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini maka nanti asar dan hasilnya itu dapat dirasakan bagaimana membaca Al-Quran tidak hanya sekedar teorinya tapi juga langsung praktek seperti ini gitu ya. Barangkali itu saja untuk sementara bahasan berkaitan dengan masalah tahsin. Maka Kalau yang misalkan surat yang diwasolkan tidak apa-apa. surat yang Suratnya dibaca diwasolkan gitu. Kan kalau ini mah yang ta'awud basmalah itu surat. Nah, ini yang suratnya juga misalkan diwasolkan gitu. surat dengan surat Suratnya saya baca Al-Baqarah sanapa semua laya ya surat Anas gitu itu diwasolkan gitu beberapa ayat lah misalkan dari ayat 1 sampai ayat 3 gitu. ya Kalau enggak sampai ayat akhir apakah boleh? ya ada beberapa pendapat. Yang pertama bahwa mewasolkan itu memubahkan atau membolehkan maupun berhenti dimanapun, yang penting tidak merusak makna gitu. Tapi ada juga yang kemudian itu memberikan tanda seperti tanda waqaf di akhir ayat itu seringkali juga ada di atasnya tanda waqaf. Seperti di sini di surat An-Nas ayat pertama itu kan ada lam alif ya. Ada lam alif. Kalau yang ini ada lam alifnya. Yang lain juga ada kan? Nah, kalau kita perhatikan di ilmu tajwid ini juga ada bahwa lam alif itu menunjukkan tanda waqaf la waqfa fihi. Jadi tidak boleh berhenti di situ. Tapi kan iya akhir ayatnya. Tapi nanti kenging gitu kan. Nah, maka tanda-tanda waqaf itu berlaku itu seandainya diwasol. Jadi kalau misalnya kita mau mewasolkan, ya mewasolkan dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu tidak boleh berhenti di situ kalau diwasol. Karena kan ada tanda lam alif di situ. Berarti boleh berhentinya itu di ayat keempat. Ya kalau ayat keempat boleh gitu. Kalau diwasol semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min taqiyat abdi ge gitu kan. Itu jadi baru berhenti di situ. Kemudian setelah itu lanjut gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, tidak boleh berhenti di situ. Tapi lanjut ke ayat keenamnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu. Jadi tanda-tanda waqaf di akhir ayat itu berlaku kalau memang diwasol. Artinya pendapat yang pertama itu ada yang membolehkan wasol, ya wasol, tapi
tidak memperhatikan tanda-tanda itu. Pokoknya mah di mana weh gitu, wasol berhentinya dan mewasolkannya dengan ayat, yang penting tidak merubah makna gitu. Dan memang ketika di akhir-akhir ayat itu tidak merubah makna, kecuali kalau berhentinya di tengah-tengah, maka itu mungkin bisa merubah makna. Makanya harus diulang beberapa lafaz, tapi dengan catatan diulang dengan lafaz pada kata yang pas, tidak boleh pada kata yang justru bisa menimbulkan makna jadi rusak. Makanya harus paham bahasa Arab kalau untuk bisa berhenti di akhir di tengah-tengah surat begitu. Jadi yang pertama itu ada yang berpendapat boleh sebetulnya bisa di mana saja berhenti, terutama di akhir ayat, dan kemudian diwasolkan juga, lalu berhenti di ayat manapun. Kalau yang kedua ada yang berpendapat bahwa tidak boleh untuk berhenti di mana saja kecuali di tempat-tempat yang dibolehkan. Makanya dibuatlah kemudian tanda-tanda wakaf gitu. Tapi bagi yang berpendapat boleh di mana saja, tanda wakaf ya kadang-kadang tidak dihiraukan gitu. Misalnya begini di surat An-Nas itu ya, disambung misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nas, berhenti, min syarril, dan seterusnya. Jadi kan tidak sesuai dengan tanda wakaf di sini ya, walaupun diwasol, tapi kata sebagian ulama boleh dan tidak berubah makna, tapi kata sebagian yang lain itu bisa merubah makna, maka tetap itu ketika diwasolkan tanda wakafnya diperhatikan. Ya, tapi yang selamatnya saayat berhenti, sayat berhenti gitu kan. Itu yang lebih selamatnya. Nah, terlepas dari berbagai macam pendapat itu, bahwa tergantung situasi kita bagaimana membaca Qur'annya. Karena kan bacaan Qur'an itu ada yang dalam bacaan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, tapi ada nada cepat, ada yang pertengahan, ada yang lambat gitu. Tapi secepat-cepatnya bacaan tetap harus tidak merusak hak-hak huruf dan juga tajwidnya gitu. Jadi artinya walaupun cepat, tetap secepat-cepatnya itu tidak merubah dan tidak pula ada menimbulkan kejanggalan gitu. Seperti misalnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu sudah merusak kalau seperti itu bacaannya. Jadi walaupun ada cepat, tapi secepat-cepatnya tentu adalah tidak seperti itu. Karena harus tartil. Dalilnya warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan sebaik mungkin, setartil mungkin, setenang mungkin. Jadi diperhatikan hak-hak huruf dan juga tajwidnya. Makanya nanti ada ketukan. Di sini ada ketukan. Ya, nanti ada belajar ketukan. Di sini di halaman 35. Ini ada ketukan di sini. Ya. Ya, ada ketukan bagaimana bacaan standarnya gitu. Bacaan standarnya seperti apa? Kalau Indonesia Raya berapa ketukan? 1/4? 4 ketukan. Nah, jadi ada caranya nanti itu. Jadi secepat-cepatnya bacaan tentu tidak secepat sebagaimana contoh yang tadi, karena itu bisa merusak dan menimbulkan kejanggalan gitu. Tapi kalau walaupun cepat, ketika tidak merusak dan tidak menimbulkan kejanggalan itu diperbolehkan. Seperti kita murojaah, ya murojaah gitu kan, menghafal di rumah gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan cepat. Dan itu masih boleh ketika digunakan untuk bacaan sholat. Gitu. Bacaan sholat boleh seperti itu. Bahkan mad arid li sukun yang panjangnya 6 harokat secara normal itu boleh dibaca 2 harokat. Sama dengan mad asli gitu. Tapi mad asli tidak bisa kemudian disingkat lagi menjadi berapa harokat gitu. 0,1 harokat. Jadi tetap yang 2 harokat mah 2 harokat gitu. Nah seperti itu. Kecuali kalau dalam bacaan sir karena memang tidak dijaharkan, maka tentu bacaannya itu akan sangat lebih cepat daripada bacaan dijaharkan. Nah kalau dijaharkan kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu lambat gitu. Tapi kalau disirkan kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu bacaannya. Pasti agak cepat dibandingkan dengan sholat ketika bacaannya dijaharkan gitu. Tapi ketika bacaan sir itu sama seperti itu, nah kalau disirkan tentu bacaan lagamnya pun tidak seperti pada saat dijaharkan. Ayat itu maca sir dengan pakai lagam gitu kan. Bacaannya disirkan. kan jadi bacaan seperti itu. Makanya kalau sir itu lebih lambat lebih cepat dibandingkan dengan dijaharkan. Itu tadi ya. Jadi berkaitan dengan itu silakan mau pilih yang mana pendapat tersebut. Tapi ketika memang ini sudah dibuat tentu lebih utamanya memperhatikan tanda-tanda wakaf tersebut. Karena tidaklah semata-mata dibuat tanda-tanda wakaf dan wasol itu kecuali adalah ada makna dan hal-hal tertentu supaya lebih benar dan baik dalam sisi bacaannya. Ya, terlepas dengan yang berpendapat bahwa tanda-tanda wakaf itu tidak diterapkan karena dengan ijtihad dan pendapat tertentu gitu. Tapi bagi kita apalagi yang awam dicantumkan tanda wakaf itu supaya tidak keliru maknanya gitu. Itu diantaranya. Ada lagi pertanyaan? Mangga. Satu harokat berapa detik? Seperti beginilah. Indonesia balik di kadinya. Indonesia kan gitu. Nah, itu satu ketukan itu berarti satu harokat. Berarti kalau 2 ketukan dua harokat itu. Indonesia itu kan berarti sudah 2 harokat kan. Nah itu. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang harokat-harokatnya. Di sini kan ada yang 5, 1, 2, 3. Ada yang 5 itu 1/4. Yang 1 juga 1/4, 2 1/4, 3-nya 1/4 juga, sama satu harokat. Cuman kan nanti beda dari sisi ininya. Kalau maju tak gentar berapa? Ya, maju tak gentar gitu kan. Nah itu yang bedanya nanti terkait dengan masalah dari sisi pelafadannya itu. Cuman nanti panjangnya itulah yang menjadi ukuran ketukannya itu gitu. Nanti secara mendalamnya nanti dibahas dalam bahasan hukum mad. Jadi ada mad asli, ada mad far'i gitu ya. Kalau mad asli itu hanya 3 hurufnya, kalau mad far'i nanti ada macam-macam cabangnya gitu. Nah, nanti akan dibahas tentang masalah ketukan itu sehingga kemudian akan dipahami seberapa detik dan seberapa pernya itu setelah kita membahas tentang hukum mad gitu. Maka kadinya jauh kan nih. Baik, barangkali itu saja. Kalau tidak ada lagi, demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan menjadi tambah
pencerahan berkaitan dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini baiknya nanti kita simpan di mana sih? Boleh di mana aja, mau di lemari. Kalau di sini nanti Hilang. takutnya hilang. Iya. Bawa Di aja sama lemari siapa? pemuda ya, nggak apa-apa. Mari pemuda aja. Kemarin itu berapa Ustaz ini teh? Berapa biji? 10 10? ya. Wakaf ya Ustaz? Ya.